Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan di video sebelumnya yang sudah membahas tentang subbab weld metal di modul 21 welding metallurgy of steel. Sekarang saya akan lanjutkan dengan pembahasan effect of microstructure. Nah, microstructure ini ya sangat berpengaruh ya pada ketangguhan atau toughness-nya ya. Dan walaupun ya sangat susah untuk memprediksi microstructure form dari komposisi, ini susah. Komposisinya begini nanti microstructure-nya apa enggak bisa, susah. Ya. Makanya harus ada alat bantu prediktifnya itu, namanya CCT, Continuous Cooling Transformation, or structure diagram for wet metal are useful in helping determine the microstructure to be expected. Nah, ini harus ada. Nah, contoh yang tadi saya tunjukkan, misalkan di sini di bukunya Pak Sindoku ini. Nah, ini misalkan. Ini adalah alat bantu bukan berdasarkan komposisi. Alat bantu CCT ya, Continuous Cooling Transfer Diagram for Wet Metal of Low Carbon Steel. Nah, kalau begini kita tahu laju pendinginannya, cooling curve-nya tahu, maka kita bisa memprediksi kira-kira nanti struktur akhir di wet metalnya apa saja. Ya, makanya harus ada alat bantu ini. Kalau tidak, saudara akan kesulitan memprediksikannya. Nah, baik kita balik ke sini. Two example wet metal structure diagram yang ditunjukkan dalam gambar 68 dan 69. Ya, the proportion of each microstructural constituent expected at various ya, cooling rate. Ya, di sini misalkan untuk beragam variasi cooling rate-nya. Mulai 3 ya, derajat Celcius per detik ini misalnya. Weld cooling rate itu dari 800 ke 500 dalam derajat 8 derajat Celcius per detiknya. Nah, di sini misalkan di sini wet cooling time dari 800 ke 500 berapa detik? Misalkan kalau saya lihat di 3 detik, berarti laju pendinginannya adalah 100 derajat Celcius per detik. Ya, karena ini menyatakan weld cooling time-nya dari 800 ke 500. Artinya kalau ingin melihat cooling rate-nya adalah delta temperatur dibagi delta time-nya. Nah, kalau misalkan laju pendinginannya berapa berarti? Kalau 10 detik berarti laju pendinginannya berarti 30 derajat Celcius per detik. Maka nanti konstituen isinya adalah wet metal structure diagramnya terdiri dari apa saja? Nah, bisa dilihat di sini. Ada intragranular acicular ferrite, ada side plate ferrite. Side plate ferrite itu atau namanya lainnya adalah Wittmann-Staten ferrite. Ada lagi grain boundary proeutectoid ferrite. Sisanya other constituent. Ya. Misalkan 20 detik. 20 detik itu berarti laju pendinginannya adalah 300 dibagi 20. Berarti 15. Nah, semakin ke sana, misalkan 50 berarti 6 derajat Celcius per detik. Ya, isinya itu saja. Ya, itu cara memprediksi microstructural constituent present in wet metal. Demikian juga yang figur 69. Ya, di sini wet metal structure diagram. This wet metal had a medium oxygen level
and showed a high proportion of intragranular acicular ferrite. Sama, di bagian bawahnya adalah cooling time-nya dari 800 ke 500, sehingga kita bisa memprediksi lajunya berapa, kemudian bisa memprediksi wet metal structure-nya seperti apa. Ya, ada grain boundary projectile, ada side depleted ferrite yang ini, kemudian ada acicular ferrite. Nah, research has shown the structure containing a large percentage intragranular acicular ferrite associated with good toughness. Jadi, kalau isinya itu ada intragranular dan acicular ferrite, maka nanti akan memiliki ketangguhan yang baik. Nah, as with the heat affected zone, the grain size appear to play a prominent role in determining wet metal toughness, and low heat input and fast cooling rate generally give better toughness. Jadi untuk grain size di HAZ itu memainkan peran yang cukup besar untuk menentukan ketangguhan di wet metalnya. Dan catatannya adalah low heat input, fast cooling rate memberikan efek ketangguhan yang baik. Pada multi-pass weld, heat from subsequent pass refine the grain structure and may improve the properties. Jadi kalau multi-pass weld itu, maka heatnya from subsequent passes refine the grain structure. Ya. Welding procedure giving a high proportion of refined structure can result a better toughness even though the heat input per pass may be higher. Jadi kalau ada multi pass itu ya cenderungnya memberikan high proportion refined structure yang nanti akan menghasilkan toughness yang lebih baik. Meskipun ya heat inputnya per pass cukup besar. Nah, lower impact value are usually recorded in the root region of groove weld in thick section. The factor believed to contribute the loss of toughness being dynamic strain edging, high dilution, and rapid cooling rate. Ini penjelasan kenapa dia loss toughness-nya itu ya karena ini adanya strain edging-nya, high dilution-nya, rapid cooling rate-nya. Nah, many specification call for impact specimen to be tested from the region seperti ditunjukkan pada gambar 70. Bisa dari dites di situ, bisa di sini, ya hasilnya seperti ini. Kalau saya ambil data di bagian atas di weld tengah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang di root. Yeah. The location of impact specimen has marked effect on the impact toughness measure. The root region usually show the loss. Ya ini ada bagian rootnya. Nah kemudian efek dari PWHT post weld heat treatment. Both strength and toughness can be affected by PWHT. There is usually reduction in strength, but toughness may be either increase or decrease. Ya, jadi strength and toughness dapat dipengaruhi oleh PWHT. Tapi umumnya reduction in the strength, but ya strength-nya berkurang, tetapi toughness-nya mungkin bisa naik, mungkin bisa turun juga. The extent of strength loss depends on the both of temperature and time of post-weld heat treatment, and it is possible to combine these two factors into a single Holloman-Giff parameter introduced earlier. Ya, nah strength loss-nya itu tergantung pada dua temperatur dan waktu. Ya, sebagaimana yang diformulasikan oleh Holloman-Giff. Ya, H sama dengan T kali 20 plus log T. Nah, di sini this apply to steady temperature. If the temperature is changing, as for instance during the heating and cooling state of stress relief treatment, then correction factor can be added to the time. The correction is
TE sama dengan T per 2/3 dalam kurung 20 min log K. Where K is the heating or cooling rate, ya, K per hour dalam derajat Kelvin. Nah, di sini di halaman di figur 71, ya, the UTS typical carbon mangan steel molybdenum where metal is plotted against the parameter of H and over the practical ring it shows linear relation. Yeah. Knowing the initial strength of weld, this graph could be used, for example, to determine the maximum stress relief time at a given temperature before the wet metal strength drop below a specified value. Ya, di sini ya misalkan knowing the initial strength of wet metal graph could be used, for example, to determine the maximum stress relief time at given temperature before the wet metal strength drop below specific value. Nah, ini hubungannya ya misalkan untuk yang material 1% Mn 0,5 MO, di sini untuk 1,6 Mn, kurvanya seperti itu. Ini ultimate strength-nya, kemudian di bawah itu adalah nilai H, Holloman Jive-nya itu, yang merupakan korelasi antara temperatur dan time-nya. Nah, sehingga nanti bisa memprediksi kira-kira pada ultimate tertentu saya butuh pada H berapa yang bisa mengkorelasikan terhadap nilai T dan time-nya, temperatur dan time-nya. The drop depend on both time and temperature in the wet metal composition. Ya, ini gambar untuk bisa memprediksi. Nah, di sini juga stress relief PWHT generally improve the toughness of CMN weld as shown in the typical result. Ya, di sini misalkan S weld-nya seperti ini, typical result for CMN submerged wet metal, kemudian ini ada stress relief-nya. Ya, cukup signifikan bisa menaikkan impact energinya dengan Charpy tes temperatur tertentu. Nah, kalaupun kita lihat di sini misalkan, ya, kalau misalkan kita asumsikan berapa temperatur transisinya, misalkan di sini, di situ, maka ya temperatur transisinya menghasilkan pola. Ini bagian brittle-nya, yang di sana bagian ductile-nya. Di sini bagian brittle-nya, di sana bagian ductile-nya. Ya, polanya sudah berbeda. Ya, dengan temperatur yang sama, misalkan di sini minus 40 untuk S weld-nya, impact energinya cukup 25. Sedangkan setelah di stress relief, maka pada minus 40 menghasilkan nilai impact energi 125. Cukup besar, signifikan perubahannya. Nah, di sini juga unfortunately it is not possible to predict the change of toughness of a wet metal subject to PWT stress relief. In many cases, the toughness can improve by a substantial amount of as shown in figur 72. Ya, 72 di situ. Ya. Conversely, deterioration of toughness should occur, for example, due to precipitation hardening. Ya, sebaliknya, pengurangan nilai toughness itu juga dapat terjadi. Ya, tidak selalu menghasilkan pola seperti ini, seperti halaman 72, tapi bisa jadi ada beberapa material itu yang justru menyebabkan adanya penurunan nilai toughness. Ya, for example, due to precipitation hardening. Karena pada saat dipanaskan itu ada presipitasi hardening. Nah, as with the heat affected zone present a certain microalloy element sufficient quantity, misalkan ada niobium dan vanadium yang bisa menyebabkan terjadinya presipitasi saat stress relief resulting the increased hardness and loss of toughness. Ya, karena presipitasi itu dapat meningkatkan hardness-nya, otomatis nanti akan mengurangi nilai toughness-nya. Ya. Figur 73 ya memberikan pengaruh ilustrasinya seperti ini.
Ya, ini ada niobium dan vanadium. Ya, ini stress reliefnya. Ya, Charby transition temperaturnya, as well-nya begitu. Ya, ini transition temperaturnya. Ya, ini stress relief, ini as well. Ya, ada nilai yang turun pada saat di last itu. Nah, kemudian wet metal hydrocracking. Hydrocracking can occur either the heat affected zone or the wet metal and be either transfer or longitudinal to the wet metal axis. Ya, bisa jadi hydrogen cracking yang sudah pernah kita bahas itu juga kemungkinannya terjadi pada wet metal yang juga bisa terjadi di HAZ. Ya, bisa longitudinal, bisa transversal. Nah, the level of preheat or the precaution necessary to avoid cracking will depend on which region. Wet metal or HAZ is more sensitive. Ya, maka penanggulangan untuk menghindari crack itu tergantung ya apakah wet metal atau HAZ yang lebih sensitif. In the older carbon, ya, manganese medium strength structural steel, the HAZ may usually more critical region and wet metal really cause a problem. Ya, untuk yang the older carbon mangan medium strength structural steel, HAZ biasanya lebih kritis, memiliki daerah yang lebih kritis dan wet metalnya jarang terjadi masalah. Modern steel with the low carbon are now very resistant to hydrogen cracking and so the wet metal may be the controlling factor. Ya, ini untuk modern steel itu ya cukup tahan terhadap hydrogen cracking. Ya. Hydrogen cracking and wet metal depend on the same fundamental factor in the HAZ. Ya, sama yang menyebabkannya. Apa itu? Adanya hidrogen content, ya, adanya microstructure yang seperti sebelumnya sudah pernah dijelaskan dan adanya stres. Nah, controlling variable practice usually strength level, hydrogen content, restraint, and stress concentration. Ya, cara mendalikannya. Single pass well and the root run of multiple wet, the root cap provide a stress concentration to the transfer stress and this lead to longitudinal crack in the wet metal. Ini harus dihindari nih adanya gap di root itu yang berpotensi memiliki stress concentration yang cukup besar sehingga nanti akan bisa menyebabkan terjadinya transfer stress dan mempunyai potensi longitudinal crack in the wet metal. Kemudian, high dilution of the root run often result a harder wet bit more like to crack. Ya, dilution yang cukup besar of the root run pada saat root seringkali menghasilkan harder wet bit. Ya, sehingga punya potensi untuk crack. This is predominant from the cracking such as application as a pipeline. Now, gases transfer not just exist such as unspaced backing bar. The longitudinal stress become the controlling factor. Transfer crack may occur. In heavy multiple pass, wet cracking will generally be in the transfer direction, either normal or surface or at angle 45 degree. The latter type has been called chevron cracking. Solution: the cracking problem rests with proper control of hydrogen through handling, consumable, drying fluid, and electrode and adequate preheat. Ini cara-cara mengendalikan adanya peluang terjadinya hydrogen cracking pada wet metal. Baik, sampai di sini materi kita untuk pembahasan tentang modul 21 welding metallurgy of steel. Ya, summary-nya adalah steel may employ the wide variety method achieve specific combination desirable properties. Ya, steel ini
ya penggunanya sangat luas, ya sehingga kombinasi propertiesnya sangat beragam. Modern structures with their demand for strength, toughness, and good welding behavior have evolved depend less on carbon content as a strengthening agent, more on fine grain size and precipitation hardening. Jadi dalam pembuatan modern struktural steel itu karena permintaannya adalah strength, toughness, dan good welding atau weld ability yang cukup bagus, maka harus dengan cara ya karbonnya sangat rendah, tapi strength-nya harus cukup tinggi. Dengan cara ya apa? Dengan cara adalah fine grain size dan precipitation hardening. This end means this class problem faced by the welding engineer, who may know have determined welding procedure and select consumable meet stringent property requirement as well as avoiding cracking and other defect during welding. Menjadi tantangan tersendiri buat para welding engineer untuk mengatasi semua problem yang memungkinkan terjadinya proses crack atau yang lain atau munculnya cacat-cacat selama pengelasan. Nah, modul ini memberikan gambaran how steel may be heat treated, ya, untuk merubah propertiesnya, how such change may be take place in the heat affected zone of the weld. Modul ini juga menjelaskan bagaimana steel itu dapat berubah sifatnya karena treatment atau juga ya, karena perubahan panas yang terjadi di HZ saat dilas. Ya, ini sudah kita diskusikan efek weldingnya pada properties HZ, juga ada welding prosedur yang harus dilakukan ya untuk memenuhi persyaratan properties. Ya, beberapa efek dari fabrikasi ya heat treatment ya such as PWHT, post waste stress relief, juga sudah didiskusikan di atas ya yang juga akan berpengaruh terhadap propertiesnya. Kemudian ya beberapa type crack ya problem yang diakibatkan oleh proses pengelasan itu dan bagaimana prosedur untuk mengontrol menghindari cracking juga sudah dijelaskan. Ya, having successfully completed the model, you will be able to identify how the welding procedure variable affect the properties of weld and still estimate procedure necessary to avoid metallurgical problem. Jadi intinya adalah dengan mempelajari ini maka kita tahu bahwa dalam pengelasan itu harus menentukan welding prosedur variabelnya yang memberikan efek properties pada baja yang dilas, dan kita bisa mengestimasi prosedur yang diperlukan untuk menghindari problem-problem metalurginya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara bisa memahami konten modul 21 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.